Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita nggak akan review tema terbaru untuk MIUI 13. Tapi kali ini kita akan mundur beberapa bulan ke belakang. Dan kita akan review kembali beberapa tema yang udah cukup lama. Dan kemungkinan beberapa tema di antaranya juga udah pernah aku review. Tapi saya yakin kalian akan suka dengan tema-tema ini. Karena selain gratis, tema ini juga tembus hingga ke akar. Bahkan tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke nih, sebelum kita lanjut ke rekomendasi atau review tema yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan kita mulai untuk rekomendasi tema yang pertama. Untuk rekomendasi tema yang pertama ini sebenarnya temanya nggak lama-lama banget. Karena tema ini untuk MIUI 13. Jadi tema ini sebenarnya baru beberapa minggu kebelakang dirilis. Dan oke, kita akan review mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Walaupun untuk widgetnya di sini agak sedikit samar ya. Karena untuk wallpaper yang digunakan di tema ini tuh warnanya sama seperti widgetnya. Begitu pula untuk tampilan di bagian icon pack-nya. Icon pack-nya keseluruhan berubah, dan sini untuk icon pack-nya menggunakan warna putih, walaupun agak sedikit samar karena wallpapernya di sini dominan warna putih, tapi ini udah lumayan keren ya. Untuk control center pada tema ini juga ada perubahan, kalian bisa restart untuk di bagian control centernya setelah menerapkan temanya. Jadi untuk control centernya nanti perubahannya total, dan sini sayang tema ini hanya kompatibel di mode terang. Dan oke, untuk indikator baterai dan juga bar sinyal perubahan hanya di bagian indikator baterainya aja. Sementara untuk bar sinyal di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan di sini cukup unik ya. Di bagian papan teleponnya ada gambar anime gitu. Dan di bagian atas ini juga ada ya, ini keren ya, kayak couple gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Oh, di bagian aplikasi pesan sistem di sini keren. Di bagian atas ini ada kata-kata, sayangnya kata-katanya dalam bahasa Hindi ya. Jadi ya nggak begitu ngerti juga. Dan ini ada tampilan untuk ke balon catnya. Di bagian balon cat di sini sama seperti yang ada di bagian luar. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, kayaknya tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, dan di sini kerennya bagian atas ini nih couple ya, buat anak muda ini kayaknya cocok banget tema ini. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 dan MIUI 12 di sini juga masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini udah ada perubahan. Untuk fontnya dia agak sedikit lebih merapat, dan untuk warnanya di sini juga semuanya udah dirubah. Dan tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sayang ini bagian balon cat di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk di bagian luarnya. Di sini untuk di bagian luarnya di sini hanya perubahan di bagian sininya aja. Sementara untuk di bagian atas atau font-fontnya itu masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi seenggaknya tema ini udah tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Untuk recent app tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Untuk kontrol volume di sini belang-belang ya. Sebenarnya untuk tampilannya masih standar, cuma untuk warnanya dia jadi belang-belang gini. Ini unik ya. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper dengan karakter yang sama. Di sini couple ya, dan di sini ada yang kayak memeluk itu. Sementara untuk di bagian bawahnya udah berpelukan. Oke, di bagian bawah sini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Ada jarak langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini, dan ini cocok. Dan di sini juga ada arah mata angin. Pemutar musik ada di bagian pojok kanan atas, pojok kanan bawah, maksudnya di bagian pojok kiri bawah, kanan bawah. Dan di sini untuk pemutar musiknya bisa langsung kalian putar musik di bagian lock screen. Jadi kalian nggak perlu membuka lock screen untuk memutar musik. Nah, ini buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Story V2. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil, 21,8 MB, sementara untuk desainernya Blackshire. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua nih, temanya gak kalah keren dengan tema yang barusan yang udah kita review. Dan tema ini kalian bisa temukan di region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Kobayashi. Ukuran filenya 11,1 MB, sementara untuk desainernya Abang Tutor. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Dan di sini yang suka di bagian
widgetnya. Di bagian widgetnya ada beberapa shortcut aplikasi, dan untuk shortcut aplikasinya dia ada animasinya gitu ya. Ini keren. Ada aplikasi WhatsApp, File Manager, YouTube, dan juga Chrome. Dan di sini untuk widgetnya ini semuanya berfungsi ya. Kalian bisa tap langsung ke bagian YouTube. Jadi untuk aplikasi yang di sini kalian bisa singkirkan terlebih dahulu biar nggak terlalu rame. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya dominan warna peach, dan ini keren untuk icon packnya. Semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Walaupun sebenarnya tema ini untuk MIUI 12.5. Jadi ini buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI 12.5 dapat dipastikan kalau tema ini full secara keseluruhan kompatibel di MIUI 12.5. Control center pada tema ini ada perubahan, dan di sini untuk control centernya di bagian pencahayaan dan juga ini ya dia ada tulisan dragon gitu ya. Ini keren ya. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini udah ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Keren di bagian notifikasi bar. Oh iya, buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI 12.5 di bagian control center ini ada perubahan ya, karena untuk di bagian sini ini sebenarnya juga ada perubahan. Tapi karena di sini saya menggunakan control center MIUI 13 yang terbaru, jadi untuk wallpaper yang ada di bagian control center dia nggak nampak. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan saya suka di bagian numeric numbernya, unik. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Secara keseluruhan di bagian sistemnya di sini super keren ya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, dan di sini lagi-lagi super keren. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan standar, tapi secara keseluruhan di sini udah ada perubahan. Dan oke, kita akan lihat untuk penyimpanan dari storage. Sayangnya di bagian sini belum tembus ya, tapi it's okay lah. Secara keseluruhan untuk sistemnya hampir keseluruhan tembus kok. Dan yang gak kalah keren lagi, tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Tapi sayang, untuk di bagian balon catnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi ini sih kayaknya hanya di bagian sistemnya aja ya. Kalau kalian masih menggunakan MIUI 12.5, saya yakin untuk di bagian balon catnya di sini juga udah ada perubahan. Coba nih tulis buat kalian yang masih menggunakan MIUI 12.5, apakah tema ini di bagian aplikasi pesan WhatsApp tembus hingga ke bagian dalam, atau emang hanya di bagian luarnya aja. Dan oke, untuk recent app pada tema ini masih menggunakan, di bagian recent app ternyata ini udah ada perubahan. Karena tadi pertama kali saya terbuka tema ini untuk di bagian recent app dia nggak ada perubahan ya. Tapi setelah saya restore ternyata ada perubahan dari menu yang ada di bagian atas, dan tombol clear yang ada di bagian sini juga ada perubahan. Kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke, ini adalah tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini cukup unik ya. Di bagian atas ini untuk wallpapernya dia include ke widget. Sebenarnya ini untuk wallpaper aja ya. Untuk widgetnya dia terpisah. Tapi untuk penempatan widgetnya dia presisi banget untuk di bagian wallpapernya. Jadi seolah-olah di bagian wallpaper ini adalah widget. Tapi ini hanya wallpaper ya, karena untuk widgetnya hanya seperti ini aja ya. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan sini untuk menampilkan dua shortcut, yakni perakilan cuaca dan juga shortcut ke center. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Oh ini untuk rekomendasi tema yang terakhir, saya yakin tema ini banyak banget yang suka, terutama kaum hawa, karena saya sendiri suka banget dengan tema jenis ini. Kalian bisa menemukan tema ini di region Indonesia ataupun di region India. Tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu untuk temanya. Di bagian atas ini terdapat widget yang cukup keren. Widgetnya hampir mirip seperti widget-widget yang ada di Widgetopia. Tapi di sini udah diedit ya, ada gambar Doraemon, dan untuk fontnya di sini juga unik. Icon pack pada tema ini semuanya berubah. Untuk icon packnya dia dominan warna biru sesuai dengan karakter pada tema ini, Doraemon. Control center pada tema ini juga menggunakan warna biru, sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini udah ada perubahan. Dan yang unik di bagian sini untuk opsi di bagian expert ya, untuk menampilkan setting atau penyalainnya di sini gambarnya kepala Doraemon. Ini unik banget ya. Sementara untuk notifikasi bar pada tema ini juga ada perubahan. Di bagian atas ini terdapat wallpaper yang cukup keren. Sementara untuk tombol clear di sini juga gambar Doraemon. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan di sini unik untuk bagian papan teleponnya ya. Kontak,
Detail kontak per tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini berubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya, sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia akan jadi seperti ini. Sayangnya untuk gestur animasi dari kedua tema dan ketiga tema yang kali ini yang kita review itu untuk gestur animasinya nggak ada perubahan, masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi waktu itu aku udah pernah review tema ini untuk di bagian navigasi bar, tema ini ada perubahan ya. Jadi kalian yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan Doraemon setting, dan ini kerennya untuk search barnya di sini Dorayaki. Ini keren, di bagian sini juga ada gambar Doraemonnya. Oh, ini mantap ya. Tentang telepon, logo dari Mi A13 di sini udah dirubah dan logonya menjadi gambar Doraemon. Tapi kayaknya logo ini nggak tembus hingga ke bagian dalam ya, karena tema ini untuk Mi A12.5 bukan untuk Mi A13. Untuk penyimpanan dari storage, tema ini udah ada perubahan. Wow, keren. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di aplikasi pesan WhatsApp. Dan ini adalah tampilan untuk balon chatnya. Di bagian tepian sini ada gambar Doraemon semua. Sayangnya seperti tema-tema sebelumnya, tema ini juga di bagian dalamnya belum tembus. Alhasil hanya di bagian luarnya aja yang tembus. Tapi ini udah lumayan keren ya. Kalian untuk di bagian dalamnya bisa mengganti wallpapernya dengan menggunakan wallpaper Doraemon. Jadi tema ini tembus secara keseluruhan hingga ke bagian balon chatnya. Lagi untuk recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Jadi langsung aja kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Di bagian lock screen di sini masih menggunakan karakter yang sama, dan di sini warna birunya keren banget ya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender, ada perakhiran cuaca. Sementara di bagian bawah sini terdapat shortcut untuk persentase baterai. Sayangnya di bagian lock screen tidak disematkan shortcut untuk aplikasi pemutar musik. Buat teman-teman nih yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region India ataupun di region Indonesia. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Doraemon V12.5. Ukuran filenya sangat kecil, bahkan ini ukuran filenya lebih kecil daripada kedua tema yang udah kita review, yakni hanya 7,9 MB. Sementara untuk desainernya Mr. Imam Shafi'i. Dan oke nih, gimana? Barusan udah kita review beberapa tema yang mungkin udah cukup lama. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.